Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sedulur-sedulur saya semuanya saja, sedulur Citra Green TV dimanapun panjenengan berada, semoga senantiasa sehat selalu, dijauhkan dari berbagai macam balak bilahi, didekatkan dengan rizki, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dan didekatkan dengan yang namanya duit. Ya, untuk kali ini kembali saya akan membahas tentang prediksi soal ujian pengetahuan atau UP PBG dalam jabatan tahun 2021. Nah, ini kenapa saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Ya, selain saya juga belajar terkait dengan soal, dan semoga ini juga bermanfaat untuk sedulur-sedulur saya semuanya. Soal ini saya ambilkan dari modul 1, materi bidang layanan bimbingan dan konseling, yang ditulis Bapak Gunawan SPD MSI PhD, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, di mana buku ini yang dijadikan sebagai modul pembelajaran pada saat kita pendalaman materi. Jadi dari modul inilah soal-soal itu saya pelajari. Kenapa kita mempelajari lebih jauh tentang soal-soal yang ada di pendalaman materi atau yang ada di tes sumatif? Karena saya yakin yang namanya ujian pengetahuan itu sumbernya juga dari modul-modul ini, sehingga juga harapan kita semuanya dengan kita mempelajari soal-soal yang ada di modul ini, nanti sebagian besar atau sekian dari sekian banyaknya soal ini semoga ada yang keluar ya. Oke, kita lanjut, kita langsung pada pokok permasalahan kita, yaitu kita akan mengupas ya tentang tes sumatif sebagai bekal kita semuanya untuk mempersiapkan uji pengetahuan pada saat nanti kita akan melaksanakan uji pengetahuan ya. Dan semoga sedulur-sedulur semuanya pada saat mengikuti UP nanti semoga semuanya lulus dan tentunya dengan hasil yang maksimal ya. Namun bagi saya nilai 70 itu adalah sudah sesuatu yang luar biasa, mengingat bahwa saya ini usianya sekarang sudah 42 tahun. Jadi untuk mengingat-ingat materi itu masih sangat sudah mengalami keterbatasan. Nah, sehingga bagi saya nilai 70 syukur 80 ini adalah sudah lumayan lah, karena untuk standar minimal nilai UP kita adalah 70. Ya, langsung kita ke soal nomor 1. Siswa ingin mendapatkan layanan konseling ya. Siswa ingin mendapatkan layanan konseling dari guru BK. Tetapi sekolah tidak memiliki fasilitas ruang konseling yang memadai. Apa yang tepat, upaya yang tepat untuk dilakukan konselor agar dapat memberikan layanan konseling adalah, jadi ini di sekolah kita itu belum ada tempat atau ruang BK ya. Nah, ini apa yang harus kita lakukan terkait dengan permasalahan ini? Tentunya yang dari pilihan jawaban yang ada ini adalah ini sesuai dengan kunci saja ya sedulur semuanya saja. Ini adalah memilih tempat yang paling nyaman bagi siswa di sekolah. Karena kalau kita misalnya meminta siswa mencari tempat di luar sekolah, ini sebaiknya jangan dilakukan, karena ini kan layanan BK ini masih terkait dengan sekolah. Kemudian menjelaskan situasi terbatasnya fasilitas kepada siswa, saya kira tidak perlu. Kemudian mengajukan permohonan ruang konseling kepada kepala sekolah, ini terlalu lama ya. Jadi hal yang paling tepat adalah memilih tempat yang paling nyaman untuk
paling nyaman bagi siswa dan tempatnya adalah di sekolah. Oke. Untuk nomor 2, perasaan malu atau takut akan dimarahi oleh orang tua, wali kelas, guru, ya, guru mata pelajaran, atau guru BK membuat siswa lebih memilih teman sebagai tempat mencurahkan hati. Jadi siswa ini lebih cenderung memilih wali kelas, guru mata pelajaran atau guru BK ini karena takut dimarahi, sehingga siswa ini memilih teman sebagai tempat untuk mencurahkan hati. Menyikapi hal ini, yang dapat dilakukan oleh guru BK adalah membentuk komunitas konselor sebaya. Ini jawabannya. Kenapa yang melakukan sosialisasi tentang layanan konseling ini salah? Ya. Ini karena ini kan terkait dengan siswa, ya. Jadi kalau melakukan sosialisasi ini adalah memang sebenarnya adalah tugas guru BK, namun karena ini siswa ini lebih cenderung mau mencurahkan hatinya kepada temannya, ya, sehingga hal yang membentuk komunitas konselor sebaya ini jauh lebih baik. Kemudian memberikan himbauan kepada siswa agar curhat kepada guru BK juga tidak perlu. Kemudian yang ini melibatkan orang tua untuk memberi pemahaman siswa tentang layanan BK juga kita tinggalkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah membentuk konselor sebaya. Ya. Nomor 3, asesmen kebutuhan merupakan langkah dasar untuk merancang dan melaksanakan layanan BK. Selain kebutuhan siswa, guru BK juga perlu melakukan asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan titik-titik. Ya, jadi asesmen ini merupakan langkah dasar untuk kita merancang layanan bimbingan konseling yang kita lakukan. Nah, ini karena apa? Untuk mengidentifikasi kebutuhan daripada siapa? Kalau di sini mungkin ada siswa, berarti ya jawabannya adalah siswa, ya. Jadi karena di sini nggak ada, adanya adalah guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, lingkungan. Ini jawabannya adalah lingkungan. Kenapa kita ini jawabannya lingkungan? Karena begini, di dalam lingkungan pendidikan itu di dalamnya kan ada guru mata pelajaran, ada wali kelas, ada orang tua. Nah, ini maka ini jawaban yang paling tepat untuk pilihan jawaban dari soal nomor 3. Soal nomor 4, guru BK sedang melakukan layanan konseling dan mendapati siswa menyampaikan bahwa tempat konselingnya kurang nyaman karena kursinya keras. Sebagai profesional helper, yang dapat dilakukan guru BK adalah yang pertama menyusun proposal renovasi ruang konseling termasuk pengadaan sofa, atau menyampaikan kepada kepala sekolah untuk meminta solusi. Jadi saya kira ini yang pilihan A, B ini semuanya salah ya. Kalau menyusun proposal ini kan terlalu lama, apalagi renovasi, ya kan. Uangnya sudah ada, mau renovasi saja butuh waktu yang lama. Dan menyampaikan kepada kepala sekolah untuk minta solusi ini juga salah ya. Yang benar adalah ini D, ya, menjelaskan kepada siswa tentang kondisi dan keterbatasan fasilitas sekolah dan menawarkan kepada siswa untuk memilih tempat lain yang lebih nyaman. Tentunya tempat lain ini adalah masih di dalam lingkungan sekolah. Kalau tentang memberikan pemahaman kepada siswa tentang keterbatasan fasilitas sekolah dan
meminta siswa untuk menerima kondisi apa adanya, ini kan istilahnya pemaksaan ya. Kita memaksa siswa tetap harus menerima kondisi apa yang dimiliki sekolah dan tetap harus melaksanakan layanan konseling di dalam kondisi yang kurang nyaman itu. Ingat, kita sebagai konselor bahwa kenyamanan siswa ini juga penting kita perhatikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kita memberikan penjelasan kepada siswa boleh tentang keterbatasan prasarana yang dimiliki sekolah. Kemudian kita menawarkan kepada siswa untuk memilih tempat yang lain yang nyaman menurut siswa, namun masih dalam lingkungan sekolah. Yang nomor 5, berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan diperoleh data beberapa siswa merasa pesimis dengan masa depan karena sulitnya mencari pekerjaan. Maka strategi layanan yang tepat adalah layanan dasar melalui bimbingan kelompok. Jawabannya di dalam kunci adalah ini. Ini A ya guys. Ini A. Ini C ya. Ini adalah D. Nah, berarti ini adalah B. Ya. Nah, kenapa kita memilih layanan dasar melalui bimbingan kelompok? Kan ini Bini. Jadi beberapa siswa, nah, dalam artian beberapa itu kan anggaplah kita ini tidak terlalu banyak, namun bisa dikategorikan dari misalkan 35 siswa ya kurang lebih adalah separuhnya ya. Jadi kalau 10 ke atas ini kan kita buat sebuah kelompok, kemudian kita laksanakan bimbingan kelompok ya. Dan layanannya adalah layanan dasar karena terkait dengan merasa pesimis dengan masa depan. Jadi kita perlu memberikan pemahaman kepada siswa terkait dengan masa depan dan bagaimana mengatasi kesulitan mencari pekerjaan. Kalau layanan responsif melalui konseling individual, ini adalah kita lakukan apabila permasalahan itu hanya satu siswa ya. Kalau perencanaan individual melalui penempatan dan penyaluran, ini sebenarnya hampir tapi kurang tepat. Penempatan dan individualnya mungkin tepat ya, tapi perencanaan individualnya ini yang tidak sesuai. Dukungan sistem melalui PTBK juga tidak sesuai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah layanan responsif melalui konseling individual. Nomor 6, banyak siswa yang tidak percaya dengan guru BK karena tidak mampu menyelesaikan masalah. Hal ini disebabkan karena kemampuan komunikasi konseling guru BK kurang baik. Upaya yang seharusnya dilakukan guru BK adalah ya, kalau memang kita masih belum mampu menyelesaikan masalah dengan baik, berkomunikasi dengan siswa kurang baik, ya kita harus mengikuti pelatihan konseling dengan teman dengan tema komunikasi konseling. Jangan meminta bantuan dari pihak lain untuk membantu menyelesaikan masalah. Ini namanya kalau kita menyelesaikan itu berarti kita lepas tanggung jawab. Kemudian mengalihtangankan siswa yang bermasalah kepada pihak lain, ini juga direferalkan istilahnya ya. Karena ini terkait dengan kemampuan kita yang kurang maksimal, ini tidak benar, tidak dibenarkan. Jadi ini kalau referral itu terkait dengan permasalahan siswa, kita sudah berusaha namun siswa belum terentaskan karena masalah yang dihadapi siswa di luar kewenangan dari konselor, ini baru boleh direferalkan.
laksanakan. Kemudian menanyakan kepada siswa layanan apa, seperti apa yang diinginkan. Ini sebenarnya boleh saja, misalkan kita bertanya kepada siswa sebaiknya layanan apa yang akan sebaiknya harus saya lakukan agar siswa ini percaya, itu boleh. Namun demikian, karena di sini ada pilihan mengikuti pelatihan, berarti disinilah kita langkah yang harus kita lakukan, ikuti pelatihan konseling dengan tema komunikasi konseling. Agar apa? Agar kita mampu berkomunikasi dengan baik, ya, dengan baik. Oke, nomor 7, seorang siswa membutuhkan bantuan untuk memahami bakat dan kemampuannya sehingga dapat memilih jurusan yang sesuai. Dalam hal ini, guru BK dapat menggunakan strategi layanan perencanaan individual melalui penempatan dan penyaluran. Karena apa? Di sini ada untuk memilih jurusan yang sesuai dengan penempatan dan penyaluran, bakat dan minat. Ya. Kenapa yang direncanakan adalah perencanaan individual? Karena yang di sini adalah hanya seorang siswa, ya, hanya seorang siswa. Kalau siswanya ini lebih dari satu ya, antara 2 sampai dengan 7, ini apa yang kita perlu lakukan? Kalau misalkan siswanya antara 2 sampai 7, yang perlu kita lakukan perencanaan konseling kelompok. Nah, kalau 7 lebih, 7 sampai dengan taruhlah 15 atau 12, berarti yang kita lakukan adalah, yang kita rencanakan, bimbingan kelompok. Kalau siswanya satu kelas, berarti layanan klasikal, ya kan, bimbingan klasikal atau layanan klasikal. Ini kita harus pahami di kata kuncinya, ya. Kemudian nomor 8, guru BK melakukan asesmen kebutuhan pada siswa baru. Hampir 80% siswa merasa sulit untuk beradaptasi sehingga mengganggu kegiatan belajar mereka. Layanan yang dapat diberikan kepada siswa adalah, ingat, di sini ada 80% siswa merasa sulit untuk beradaptasi, ya, sehingga mengganggu kegiatan belajar mereka. Layanan yang dapat diberikan kepada mereka adalah, ingat, kalau di atas 80%, berarti yang dilakukan seperti yang tadi saya jelaskan di sini adalah bimbingan klasikal. Ya, layanannya adalah layanan dasar karena ini terkait dengan beradaptasi. Kenapa tidak bimbingan kelompok? 80%. Jadi misalkan dari 30 siswa, ini kan ada sekitar, kalau 80% itu berarti sekitar 26 atau 27 siswa. Ini kan hampir satu kelas, ya. Jadi yang harus dilakukan adalah layanan bimbingan klasikal. Sekali lagi, kalau misalkan siswanya hanya antara 2 sampai 7, berarti adalah konseling kelompok. Nih. Kalau siswanya hanya 1, konseling individu. Kalau siswanya antara 7 sampai dengan 15, ya kita lakukan bimbingan kelompok. Ya, nomor 9. Topik bimbingan klasikal diangkat berdasarkan pertimbangan dari
data kebutuhan siswa dan standar kompetensi kemandirian atau SKKPD ya. Jadi berdasarkan kebutuhan siswa, ini yang sangat menjadi garis besarnya topik yang akan kita berikan dalam layanan bimbingan ini adalah sesuai dengan kebutuhan siswa. Nomor 10, seorang siswa menemui konselor dan menyampaikan bahwa dia sedang ingin bercerita tentang masalah yang dialaminya. Siswa mengajak konselor untuk berdiskusi tentang upaya yang dapat diberikan untuk membantu temannya. Proses layanan yang diberikan guru BK terhadap siswa tersebut adalah jadi ini adalah seorang siswa menemui konselor, menyampaikan bahwa dia sedang ingin bercerita tentang masalah yang dialami oleh temannya. Yang dialami oleh temannya, bukan oleh dia. Nah, siswa mengajak konselor untuk berdiskusi tentang apa yang akan dapat diberikan. Jadi dia si siswa ini ingin tahu upaya apa yang akan diberikan untuk membantu temannya itu. Nah, proses layanan yang diberikan oleh guru BK terhadap siswa tersebut adalah layanan konsultasi. Kalau referral kan kita alih tangankan. Kalau konseling ini kan lebih jauh lagi. Tutor sebaya juga bukan ya. Jadi yang dilakukan oleh siswa yang menyampaikan permasalahan kepada kita ini kita sebut sebagai layanan konsultasi. Nomor 11, perencanaan dan pengembangan layanan responsif perlu menyesuaikan dengan materi atau topik berdasarkan 4 bidang layanan, yaitu perilaku asertif, sikap empati, dan keterampilan sosial. Merupakan beberapa topik atau materi yang dapat dikembangkan dalam layanan responsif di bidang titik-titik. Jadi ini terkait dengan perilaku asertif, sikap empati, dan keterampilan sosial ini di dalam bidang sosial. Kalau kesulitan belajar, kesulitan memahami materi ya, ini adalah kesulitan di bidang belajar. Kalau terkait dengan pekerjaan, kemudian memilih jurusan, ini terkait dengan karir ya. Kalau terkait dengan diri pribadi, ini adalah ini. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Sikap empati ya. Sikap empati, latihan atribusi, kepercayaan diri, pengambilan keputusan karir secara berturut-turut adalah topik materi yang dapat dikembangkan dalam layanan responsif bidang sikap empati itu sosial, latihan atribusi itu belajar, kepercayaan diri pribadi, pengambilan keputusan karir adalah karir. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 13. Guru BK memperoleh data bahwa terdapat 4 siswa bingung untuk merencanakan masa depan mereka karena belum mengetahui dan memahami dirinya. Layanan yang tepat diberikan untuk membantu adalah, nah seperti yang saya sampaikan, kalau jumlahnya adalah 4 berarti adalah konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu diberikan kalau siswanya 2 sampai dengan 7 maksimal ya. Ini maksimal. Kalau lebih dari 7 ya sampai dengan ya sekitar 15, ini adalah bimbingan kelompok. Kalau konseling individu jelas 1 anak ya. Konseling kelompok untuk membantu siswa melakukan self assessment.
Jadi guru BK memperoleh data bahwa terdapat 4 siswa bingung untuk merencanakan masa depan mereka karena belum mengetahui dan memahami dirinya. Layanan yang dapat diberikan adalah konseling kelompok untuk membantu siswa melakukan self assessment. Nomor 14, seorang siswa memiliki gangguan kecemasan akademik yang cukup serius. Setiap kali menjelang pekan ujian, dia jatuh sakit. Guru BK dapat membantu siswa dengan memberikan layanan karena ini bersifat cepat, berarti responsif, melalui konseling individu, teknik relaksasi ya. Bagi guru BK, kita tentunya harus menguasai teknik relaksasi. Caranya bagaimana? Saudara sedulur semuanya bisa belajar dari banyak channel ya. Kemudian nomor 15, salah satu topik pengembangan layanan konseling bidang sosial adalah perilaku asertif. Latihan asertif menjadi salah satu teknik yang dapat dilakukan guru BK untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan atau keterampilan asertif. Namun kerap kali siswa mengalami hambatan atau kesulitan berperilaku asertif. Karena apa? Karena memiliki hambatan mental yang berasal dalam pikiran irasional ya. Jadi karena memiliki hambatan mental yang berasal dari pikiran irasional, enggan untuk berubah ya enggak ya, karena ini siswa saya yakin pasti banyak yang mau berubah. Kemudian merasa dirinya paling baik atau baik-baik saja juga tidak ya, tapi ini adalah hambatan mental yang berasal dari pikiran irasional. Jadi mereka itu beranggapan bahwa mereka itu tidak bisa gitu. Kemudian 16, guru mata pelajaran menyampaikan keluhan pada guru BK tentang siswa yang prestasi akademiknya menurun. Setelah ditelusuri, siswa tidak memiliki cukup waktu untuk mengerjakan tugas dan sering mengantuk di kelas karena setiap pulang sekolah diajak temannya nongkrong di kafe sampai larut malam. Siswa tersebut mengaku tidak dapat menolak ajakan temannya, sehingga layanan yang paling tepat diberikan adalah layanan responsif bidang sosial topik perilaku asertif. Jadi dapat menolak ajakan temannya ya, yang ajakan itu jelas membuat dirinya menjadi tidak baik. Nomor 17, guru BK merancang dan mengembangkan media dengan mempertimbangkan karakteristik siswa. Sebagaimana dasar pemilihan media yang perlu berdasar pada kondisi peserta didik. Pertimbangan guru BK masuk pada aspek, jadi ini pertimbangannya ada berdasar pada kondisi peserta didik ya. Ini terkait dengan pemilihan media yang akan digunakan. Nah, pertimbangan guru BK masuk yang terkait dengan ini sebagaimana ini adalah terkait dengan usia ya, karena karakteristik ini kan masuknya ke usia. Pada zaman yang serba digital ini, seorang guru BK meminta seorang ahli IT untuk mengembangkan sebuah media. Ketika tiba saat harus memberikan layanan, guru BK tidak dapat melaksanakan dengan baik karena guru BK tidak dapat menggunakan media yang telah dikembangkan. Kejadian tersebut artinya telah melanggar prinsip pemilihan media, yaitu guru BK mampu mengoperasionalkan media yang dikembangkan. Jadi kita sebagai guru BK dalam mengembangkan media ini harusnya bisa mengoperasionalkan, sehingga kalau kita menyuruh orang untuk membuat media namun kemudian kita tidak bisa mengoperasionalkannya, ini justru malah akan membuat diri kita itu menjadi repot sendiri ya. Yang nomor 19, guru BK memberikan layanan menggunakan poster yang tidak pernah diperbarui dari waktu ke waktu. Jadi posternya dari hari ke hari itu terus. Poster yang sama juga digunakan untuk memberikan layanan dalam beberapa strategi seperti bimbingan klasikal. Jadi klasikal menggunakan poster tersebut,
bimbingan kelompok menggunakan pos tersebut, konseling kelompok juga menggunakan pos tersebut. Akibatnya layanan bimbingan dan konseling tidak memperoleh hasil yang optimal. Karena apa? Karena tidak semua media cocok untuk semua tujuan layanan BK ya. Nomor 20, minat siswa secara umum perlu ditingkatkan dalam mengikuti layanan BK karena layanan yang diberikan guru BK selama ini bersifat monoton atau itu saja, tidak ada pembaruan atau perbaikan. Siswa tidak tertarik mengikuti layanan BK karena konsep yang disampaikan bersifat abstrak dan perlu dikonkretkan. Media yang tepat digunakan dalam situasi tersebut adalah game, visual, multimedia, hipermedia. Saya kira ini visual ya. Karena ini terkait dengan ketertarikan ya, terkait dengan ketertarikan bagaimana siswa agar bisa mengikuti layanan dengan baik, agar siswa tertarik. Jadi visual terkait dengan penampilan layanan yang diberikan ataupun media yang digunakan. Jadi warnanya harus menarik, konsepnya harus menarik dan sebagainya. Nomor 21, layanan bimbingan klasikal sebagai salah satu komponen layanan dasar perlu dirancang agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Guru BK perlu menyusun rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dengan memperhatikan komponen utama yang tidak boleh terlewatkan. Berikut ini yang bukan merupakan komponen utama perencanaan layanan klasikal adalah evaluasi. Ini masuk ya, ini termasuk komponen layanan utama. Metode ini juga komponen layanan utama. Kemudian pokok bahasan dan materi atau topik layanan ini adalah juga layanan utama. Jadi yang tidak termasuk komponen utama adalah jenis layanan ya, karena ini pertanyaan adalah yang bukan merupakan komponen utama. Nomor 22, sebagai professional helper, guru BK perlu memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling atau RPLBK. Salah satu RPLBK yang perlu disusun dan dikembangkan oleh guru BK adalah layanan klasikal. Berdasarkan beberapa manfaat membuat perencanaan bimbingan klasikal, berikut ini pernyataan yang kurang tepat. Ini yang kurang tepat ya, adalah A. Memenuhi persyaratan administrasi pelayanan bimbingan dan konseling. Ini tepat. Menjadi percaya diri dengan bimbingan klasikal yang akan dilaksanakan. Dengan kita membuat RPLBK, kita menjadi lebih percaya diri. Menyusun strategi evaluasi yang tepat, ini juga masuk. Yang terakhir, mencanangkan tindak lanjut bimbingan klasikal. Ini yang kurang tepat. Nomor 23, evaluasi perlu dilakukan karena guru BK merupakan reflektif praktisioner. Evaluasi guru BK dilaksanakan untuk keempat komponen layanan yang diberikan, tak terkecuali layanan bimbingan klasikal. Berikut ini yang bukan merupakan aspek yang dievaluasi dalam layanan bimbingan klasikal, yaitu rencana layanan, tindak lanjut setelah bimbingan klasikal. Untuk rencana kegiatan siswa setelah mengikuti layanan perlu kita evaluasi. Kesesuaian prosedur juga perlu kita evaluasi. Pengetahuan yang diperoleh siswa setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal juga perlu. Konseling sebagai salah satu strategi komponen layanan responsif memiliki berbagai pendekatan yang ditawarkan dalam memberi intervensi kepada siswa. Acuan yang dapat digunakan guru BK untuk memilih pendekatan dan teknik konseling yang tepat merujuk pada
falsafah pribadi guru BK. Jadi terkait dengan pendekatan, teknik, dan dalam konseling ya. Jadi ini falsafah pribadi guru BK ini sangat penting karena penguasaan konseling itu antara pribadi konselor dengan pribadi konseli. Nomor 25, seorang siswa mendatangi guru BK dan minta diberi layanan konseling individu. Ya, konseling individu. Selama proses konseling, arah komunikasi yang terjadi adalah mengidentifikasi perilaku siswa, kejadian yang mendahului perilaku, dan konsekuensi dari perilaku siswa. Berdasarkan proses konseling tersebut, maka guru BK cenderung menggunakan pendekatan karena ini terkait dengan perilaku. Berarti apa namanya? Behaviorisme. Ya. Nomor 26. Guru BK meyakini bahwa semua siswa yang meminta layanan konseling pada dasarnya adalah pribadi yang positif. Mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya karena hanya siswa yang menjadi ahli atas masalah yang mereka alami. Sedangkan kalau konselor itu hanya sebagai mediator. Merujuk pada pandangan guru BK terhadap siswa akan hakikat masalahnya, maka falsafah pribadi guru BK relevan dengan pendekatan postmodernisme. Ini jadi pendekatan layanan ya. Jadi sedulur-sedulur semuanya silahkan nanti dipelajari lebih lanjut terkait dengan psikodinamika, behaviorisme, humanisme itu seperti apa, dan postmodernisme seperti apa. Jadi silahkan dibuka di modulnya ya. 27. Relaksasi merupakan salah satu teknik dalam pendekatan behaviorisme yang salah satu tujuannya adalah mengurangi kecemasan. Sebagaimana pengembangan layanan responsif yang lain, mengaplikasikan teknik relaksasi melalui beberapa prosedur sistematis. Berikut adalah prosedur relaksasi yang benar: prarelaksasi, relaksasi mental, relaksasi otot, relaksasi otot, relaksasi mental, pasca relaksasi, pasca ya. Kemudian relaksasi mental, relaksasi otot, pasca relaksasi. Yang benar adalah prarelaksasi, relaksasi otot, relaksasi mental. Nomor 28. Diingat-ingat ya. Prarelaksasi, relaksasi otot, relaksasi mental. Relaksasi mental ini yang terakhir. Nomor 28. Layanan responsif bersifat insidental, namun bukan berarti tidak dapat dikembangkan oleh guru BK. Pengembangan layanan responsif mengacu pada 4 bidang layanan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pengembangan layanan responsif bidang karir artinya guru BK mampu merumuskan topik materi layanan terkait dengan karir siswa, seperti karir, pilihan karir, perencanaan karir, pengambilan keputusan karir. Nomor 29. Berbeda dengan layanan dasar yang dapat dirancang pelaksanaannya, layanan responsif kerap kali bersifat insidental. Layanan responsif merupakan layanan yang mendesak dan perlu segera diberikan. Berikut ini adalah alasan yang paling tepat mengapa layanan responsif segera diberikan. Berikut adalah alasan yang paling tepat mengapa layanan responsif perlu segera diberikan. Karena apa? Apabila tidak segera ditangani, dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah yang lain.
Nomor 30. Seorang guru BK memandang bahwa siswa yang dilayani dalam proses konseling adalah pribadi yang tidak bisa mengorganisir struktur kepribadiannya dengan baik dan tidak bisa menyelaraskan antara ID, ego, dan supernegonya. Konseling yang dilakukan bertujuan untuk membantu siswa membentuk kembali struktur kepribadian mereka, sehingga antara ID, ego, dan superego dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada kasus tersebut, cara pandang guru BK erat kaitannya dengan falsafah psikodinamika. Oke, sedulur semuanya, terima kasih. Ini terkait dengan pembahasan soal-soal pada modul pendalaman materi bimbingan dan konseling modul 1 dengan tema materi bidang layanan bimbingan konseling oleh penulis Bapak Sunarwan SPD MSI PhD. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.